Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan masih mencintaimu meskipun perpisahan itu sudah lama terjadi. Ini pertanyaan yang juga sering saya baca di komen. Sudah berpisah lama, apakah mungkin mantan masih mencintai kita? Dan apakah mungkin mantan masih merindukan kita? Karena kita merindukan dia, karena kita mencintai dia. Jawabannya sangat mungkin. Dan apa tanda-tandanya? Nah, ini yang akan kita coba lihat. Tanda jika mantan itu diam-diam masih mencintai. Kenapa harus diam-diam? Ya, faktor penghambat orang untuk bisa kembali bersama lagi itu ada 2. Yang pertama adalah rasa gengsi, yang kedua adalah rasa malu. Ya. Nah, sehingga meskipun masih mencintai, ya kalau dua-duanya malu-malu ya tidak akan pernah bisa kembali bersama lagi. Banyak tuh kita melihat di tempat kerja, ada teman saling mencintai, saling menyukai, tapi sama-sama malu-malu, ya tidak akan nyambung. Nah, maka di situ tuh orang biasanya menggunakan bantuan dari mak comblang. Nah, jadi ada 3 tanda ya, ketika mantan itu masih mencintai kita, masih mencintai. Ya, masih mencintai itu berbeda ya dengan gagal move on. Kalau masih mencintai itu rasa cintanya masih ada di dalam hatinya yang membuat dia tanpa dia sadari menunjukkan tanda-tandanya, tetapi secara keseluruhan hidupnya sudah normal kembali. Ya. Pekerjaannya, pendidikannya, semuanya sudah normal, tetapi di dalam hatinya dia masih mencintai. Nah, jadi mencintai itu kemudian tidak memberikan pengaruh kepada kehidupannya karena dia sudah move on, tapi dia masih mencintai. Nah, kalau orang gagal move on, itu yang paling gampang dilihat, kegagalan move on-nya itu akan berpengaruh kepada diri dia. Ya. Orang yang masih mencintai itu bisa jadi dia memang masih gagal move on. Tapi orang yang masih mencintai juga belum tentu dia gagal move on. Ya, jadi dia sudah bangkit betul. Dia sudah move on. Ya, makannya sudah lahap, tidurnya sudah nyenyak, uangnya sudah banyak lagi, tetapi di dalam hatinya perasaan cinta itu akan terus ada. Kalau orang gagal move on itu bagaimana? Dia masih mencintai, tetapi karena mencintai itulah yang membuat segala sesuatu dalam hidupnya menjadi terpengaruh. Makan tidak bisa lahap atau kehilangan selera makan. Tidur juga tidak bisa nyenyak, yang kemudian berimplikasi pada tubuhnya jadi kurus kering, jadi terlihat loyo, ya, terlihat menua, kemudian bekerja juga kehilangan semangat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi perbedaannya antara orang yang gagal move on dan masih mencintai kira-kira seperti itu. Nah, 3 tandanya. Yang pertama, kalau dulu pada saat baru berpisah, mantan yang memblokir media sosial kita, sekarang semua blokir dia buka. Bahkan mungkin malah kita yang memblokir media sosial dia. Nah, itu ya. Jadi kenapa dia buka
blokir media sosial kita ya karena masih cinta. Ya, kita sering juga ya membahas tanda-tanda yang lain tuh. Kalau di media sosial, kalau orang masih mencintai, dia akan buka tutup media sosial. Nah, itu penting sekali. Kenapa dia buka blokirnya? Karena dia masih mencintai dan dia ingin ya kita mengetahui perasaan cintanya yang dia ekspresikan melalui postingan-postingannya. Kemudian yang kedua, di media sosialnya kita akan sering melihat dia curhat tipis-tipis. Ya. Curhat tipis-tipis itu yang seperti apa ya? Curhat yang tidak secara langsung ya bercerita tentang kita, tetapi kalau kita baca dengan seksama kita bisa memahami bahwa ketika dia curhat itu semua tentang kita, itu semua tentang masa-masa saat masih bersama kita. Ya. Nah, yang ketiga, dia akan menunjukkan kecemburuannya. Maka kalau mantan misal melihat postingan kita, kita foto dengan seseorang ya, dan orang itu bukan siapa-siapa, teman biasa, kan orang biasa saja ketemu dengan teman, diposting, dipasang di media sosialnya. Dia akan menunjukkan kecemburuannya, walaupun kecemburuannya tipis-tipis juga. Artinya tidak kecemburuan yang demonstratif ya, marah-marah postingannya, bukan. Nah, caranya bagaimana menunjukkan kecemburuan yang tipis-tipis tadi? Dia nyindir, tapi nyindirnya juga tipis-tipis ya. Jadi misal kita foto dengan seseorang, nah maka dia akan menyindir dengan postingan dia, tapi nyindirnya itu tipis-tipis ya. Jadi misal tahu-tahu dia posting, wah enak ya kalau punya seseorang yang bisa selalu diajak kemana-mana berdua, foto berdua, dan seterusnya. Nah, itu kan orang lain mungkin menganggap itu postingan biasa, tetapi kalau kita yang membaca, kita tahu bahwa mantan sedang menyindir halus atau menyindir tipis kita, karena kita baru saja posting foto bersama seseorang, ya. Nah, jadi kalau ada 3 tanda ini, itu menunjukkan meskipun waktu sudah berlangsung lama, tetapi perasaan cinta di dalam hati mantan masih terus ada. Pertanyaannya, kalau perasaan cinta itu masih terus ada, apakah orang akan berjodoh? Jawabannya, insya Allah akan berjodoh. Karena cinta di dalam hati itu adalah tanda yang sangat penting ya, untuk menunjukkan bahwa orang akan berjodoh. Kalau perpisahan itu terjadi, kemudian perasaan cinta itu hilang, maka orang tidak akan berusaha untuk bisa kembali bersama lagi, dan mereka tidak berjodoh. Tetapi ketika perpisahan itu terjadi, perasaan cinta di dalam hati tidak menghilang, maka mereka akan berusaha untuk bersama kembali dan mereka berjodoh. Kita punya begitu banyak teman, satu sekolah, satu tempat kuliah, satu tempat kerja, dan seterusnya. Kita tidak punya perasaan cinta kepada mereka. Karena tidak ada perasaan cinta, kita tidak berusaha mendekati mereka. Mereka pun tidak punya perasaan cinta kepada kita, maka mereka tidak berusaha mendekati kita. Ya, maka tidak berjodoh. Tapi kalau kemudian kita satu tempat kerja, kita punya perasaan cinta, dan perasaan cinta itu menggerakkan kita untuk mendekati orang yang kita cintai, dan orang yang kita cintai itu perlahan-lahan belajar mencintai kita, jadilah kita dan dia kemudian berjodoh. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama
dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.